Ya, Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan, sesi praktik di sini, akan menerapkan sesi praktik di ruang kolaborasi pada modul 2.3 mengenai coaching Tirta. Oke, di sini rekan sejawat saya CGP angkatan 7 yakni Bu, Nurhayati. Di kasus ini Bu Nurhayati sebagai coach dan saya selaku coach. Oke, kita mulai ya Bu Nur. iya, ya Bu Yuli. Assalamualaikum Bu Nur, selamat siang, apa kabarnya nih Bu Nur? Waalaikumsalam Bu Yuli, alhamdulillah sehat. Bagaimana pula nih kabar Bu Yuli hari ini? Oke, baik, baik juga Bu Nur. Kemarin saya terima pesan nih, katanya Bu Nur ingin ngobrol dengan saya karena ada sesuatu yang akan dibicarakan sepertinya. Iya Bu Yuli, saya ingin menyampaikan sesuatu. Sebenarnya ini masalah klasikal saja Bu Yuli, tetapi merupakan suatu kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran dan tentu akan menjadi pikiran saya nih Bu Yuli. Oke, boleh boleh Bu Nur dari percakapan kita nanti nih Bu. Apa yang ingin Bu Nur dapatkan? Karena kita ini singkat aja ya. Saya ingin menghilangkan rasa kekhawatiran dan tidak ingin menjadi pikiran. Ini buat saya Bu Yuli, seperti itu. Oke Bu, silahkan cerita, saya akan mendengarkan. Begini Bu Yuli, saat ini saya kan mengajar di kelas 6. Di saat saya mengajar pelajaran matematika di jam pelajaran terakhir nih, sebagian anak-anak murid saya ini tidak fokus mengikutinya. Sementara saya punya target untuk menyelesaikan materi sesuai dengan program mengajar yang telah saya buat. Kalau keadaannya seperti ini, saya khawatir target saya tidak tercapai. Sementara siswa kelas 6 ini akan menghadapi penilaian semester 12 pada bulan April mendatang. Nah, inilah yang menjadi pikiran saya saat ini, Bu Yuli. Oke, Bu Nur, terkait penyampaian Ibu tadi, sebagian anak tidak fokus kata Ibu ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu ya, fokus belajar versinya Bu Nur ini seperti apa? Iya, baik Bu Yuli. Fokus menurut saya, anak-anak ini dapat memperhatikan video pembelajaran yang saya tayangkan, kemudian dapat membuat catatan penting tentang video tersebut, kemudian aktif dalam belajar kelompok, dan mampu menyelesaikan LKPD yang saya berikan Bu Yuli. Kemudian mampu mempresentasikannya di depan kelas. Nah, fokusnya seperti itu maksud saya Bu Yuli. Oh iya, begitu ya Bu Nur. Kalau boleh saya tahu nih Bu, apa saja yang telah Bu Nur lakukan nih dalam menghadapi siswa Bu Nur yang kurang fokus dalam belajar pada saat ini? Saat ini saya sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya saya selalu menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti Infocus, karena saya tahu Infocus kalau untuk tingkat SD ini adalah media yang sangat menarik Bu Yuli. Nah, seperti itu Bu Yuli. Oke. Nah, selain dengan menggunakan media Infocus nih Bu, apalagi yang Bu Nur lakukan untuk meningkatkan perhatian siswa dalam pembelajaran matematika di kelas? Dalam pembelajaran biasanya anak-anak ini saya kelompokkan belajarnya, kemudian anak saya suruh mengerjakan LKPD, setelah itu anak-anak saya suruh melakukan tugas presentasi setiap kelompoknya Bu Yuli, seperti itu. Oke, baik Bu Nur. Apakah ada usaha lain yang Ibu lakukan nih, selain dari penjelasan yang di atas Bu? Sepertinya usaha lain untuk saat itu saya tidak ada Bu Yuli, karena saya fokus pada target pembelajaran, yang akan saya capai. Kemudian materi matematika ini harus tersampaikan seluruhnya, karena anak kelas 6 ini akan menghadapi ujian semester 12. Jadi yang akan dilaksanakan pada bulan April mendatang, seperti itu Bu Yuli. Oh iya iya, begitu ya Bu Nur ya. Tadi Bu Nur menyampaikan, Ibu lebih fokus nih sepertinya pada target pembelajaran yang akan dicapai. Kalau menurut Ibu ini, apakah prioritas target pembelajaran ini lebih penting Bu daripada kebutuhan belajar siswa terkait fokus pembelajaran siswa di dalam proses pembelajaran itu tadi? Tidak juga Bu Yuli, maksudnya kebutuhan belajar siswa juga penting diperhatikan ketika melakukan pembelajaran di kelas, seperti itu Bu.
Oke, baik Bu Nur. Tadi Ibu mengutarakan kebutuhan belajar siswa juga penting diperhatikan. Tentunya hal ini terkait dengan sebagian siswa yang tidak fokus dalam belajar ya Bu? Iya, benar sekali Bu Yuli bahwasanya kebutuhan belajar siswa salah satunya siswa dapat fokus dalam belajar. Oke, baik Bu. Benar sekali nih. Eee, Jika kita ukur secara angka nih Bu ya, berada di angka berapa fokus siswa di dalam kelas tersebut? Selama ini memang masih ada sebagian siswa yang kurang fokus Bu Yuli. Mungkin kalau boleh saya katakan nih fokus siswa saya ini berada pada angka 7. Oke, baik Bu. Oh iya, begitu ya Bu? Benar sekali Bu Yuli, ada yang saya lupakan saat melakukan pembelajaran matematika di dalam kelas, yaitu saya harus memperhatikan kebutuhan belajar siswa terkait kurang fokusnya siswa dalam pembelajaran. Nah, jika saya dapat menyimpulkan Bu dari percakapan kita di siang hari ini yang membuat kekhawatiran Ibu tersebut, ada siswa tidak menjawab pertanyaan pada pelaksanaan ujian semester 12 pada bulan April mendatang. Apakah seperti itu, Bu? Iya, benar sekali Bu Yuli. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan nih, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Di setiap pembelajaran yang saya lakukan, memperhatikan karakter siswa, kemudian minat bakat, kemampuan pengetahuannya, kemudian saya harus menggunakan pembelajaran yang lebih menarik, media pembelajaran yang tepat, seperti itu Bu Yuli. Oke, langkah yang tepat ya Bu ya dari ini. Semoga di setiap pembelajaran yang Ibu lakukan, anak-anak didik Ibu bisa fokus ya Bu ya untuk mengikuti pelajarannya dengan senang, bisa fokus. Nah, saat ini perasaan Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu Yuli, saya merasa lega saat ini berkat bisa curhat dengan Bu Yuli, saya dapat menemukan solusi dari masalah saya sendiri, seperti itu Bu Yuli. Oke, baik Bu Nur, alhamdulillah ya Bu. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih Bu ya, mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu yang akan Ibu lakukan nantinya? Yang saya lakukan adalah Bu Yuli, yaitu menjalankan rencana tersebut. Seperti itu Bu Yuli. Oke, wah mungkin prioritasnya ini pembelajaran lebih menarik ya Bu ya, Iya, dengan menggunakan pembelajaran yang tepat tadinya Bu ya. iya, Oke, komitmen apa yang Ibu lakukan nih Bu untuk menjalankan rencana tersebut Bu? iya. Komitmen bahwasanya saya akan mengimplementasikan Merdeka Belajar. Seperti itu Bu Yuli. Oke, lalu dukungan apa yang akan Ibu butuhkan nantinya untuk melakukan komitmen tersebut Bu? Saya akan minta bantuan teman guru kelas yang lain untuk berkolaborasi dalam penerapan pembelajaran di dalam kelas, seperti itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan Waalaikumsalam. bahagia Bapak Ibu guru hebat. Di sini kami akan mempraktikkan coaching Tirta pada ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktik di kelompok 3. Bersama rekan sejawat saya CGP angkatan 7. Pada kali ini di kasus ini Bu Nur Hayati selaku coach dan saya selaku coach. Oke. Ya Bu Nur. Iya, siap. Assalamualaikum Bu Nur. Selamat siang Bu Nur. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yuli. Apa kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Terima kasih ya Bu Nur sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Gimana kabarnya Bu? Ya, sama-sama Bu Yuli. Alhamdulillah saya sehat juga nih untuk hari ini. Alhamdulillah. Oke. Bu Yuli pengen ngomong apa nih siang hari ini? Saya ingin bicara nih Bu mengenai supervisi yang telah dilakukan pengawas saya nih Bu beberapa hari yang lalu. Pengawas melakukan supervisi dadakan nih Bu di kelas saya. Nah, pada saat supervisi itu, saya mendapat teguran dari beliau Bu, saat beliau menyampaikan kritikannya. Nah, beliau merasa keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks.
Saya menjelaskan bahwasannya dengan kurikulum merdeka, pendidik bebas dong Bu ya, mencari referensi dan sudah memudahkan siswa juga ini bahan referensi saya itu. Siswa nampak saya termotivasi Bu, tidak ada kendala pada saat proses pembelajaran di kelas. Oh, iya, ya. Berarti Ibu merasa tidak nyaman dengan teguran tersebut ya, Bu ya? Dikarenakan ucapan Ibu ke beliau. Nah, bukan begitu, Bu Yuli? Iya Bu, benar. Karena ini percakapan singkat kita, apa yang ingin Bu Yuli dapatkan dari percakapan singkat ini? Iya Bu, saya berharap nih Bu Nur, rasa ketidaknyamanan saya ini bisa hilang dikarenakan jawaban saya tersebut ke beliau gitu. Dan saya ingin ketercapaian keberhasilan siswa saya meningkat nih Bu pada pemahaman matematika. Baik Bu, berarti nih Bu Yuli ingin menghilangkan rasa ketidaknyamanan tersebut ya Bu, kemudian dan ingin meningkatkan ketercapaian prestasi didik di mapel Ibu. Kan begitu Bu Yuli? Iya Bu, benar sekali Bu. Saya ingin menghilangkan rasa ketidaknyamanan dan ingin meningkatkan ketercapaian peserta didik itu di mapel matematika saya. Tepat sekali. Baik Bu, berarti percakapan yang terjadi bersama pengawas pasca observasi kelas ya Bu. Ngomong-ngomong tidak nyaman tadi nih Bu Yuli, tidak nyaman versi Ibu itu seperti apa maksudnya? Gini nih Bu Nur, tidak nyaman di sini seperti ini loh Bu. Pada saat saya melakukan percakapan bersama beliau di pra-observasi, saya ini menimpalinya nih Bu dengan perkataan seolah-olah saya memang sudah benar gitu. Dan tanpa buku teks saya mampu gitu ya mengajar dengan baik dan benar dan mencapai keberhasilan pembelajaran yang diinginkan. Baik Bu Yuli, tadi Bu Yuli sudah mengutarakan keberhasilan pembelajaran yang diinginkan. Lalu Ibu Yuli secara angka nih Bu, jika ada skala nilai dari 1 sampai 10 berada di angka berapa kira-kira ketercapaian harapan Ibu untuk keberhasilan siswa? Yang seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter siswa berbeda-beda dan pola belajar pun berbeda-beda. Ya, benar sekali Bu. Selama ini nih Bu, memang masih ada beberapa siswa yang hasilnya kurang maksimal Bu. Saya akui. Capaian saya nih Bu ya, tentunya berada pada posisi 10 Bu. Apa yang mungkin atau Bu Yuli lakukan untuk mencapai angka 10 tersebut? Sebenarnya itu yang menjadi pikiran saya Bu Nur. Selama ini saya sudah menggunakan sumber referensi lainnya pada saat melakukan proses belajar mengajar di kelas. Media interaktif sudah saya lakukan. Nah, terlintas nih Bu, terpikirkan dengan saya perkataan pengawas tersebut Ibu pada saat melakukan supervisi di kelas saya. Gunakan panduan buku teks katanya. Seperti kita ketahui bersama nih Bu Yuli, buku teks sebagai sumber belajar ya, selain sumber referensi lain untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Bukankah buku tersebut dikeluarkan oleh Kemendikbud secara langsung Bu? Jadi untuk panduan kita sebenarnya. Iya Bu, benar sekali. Mungkin seperti ini ya Bu Nur, harapan pengawas kemarin seperti ini ya Bu, menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu ya, maksud beliau. Iya. Jika saya dapat menyimpulkan nih Bu Yuli, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat pasca supervisi tersebut, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen seolah-olah Ibu tidak menerima masukan beliau. Apakah tidak seperti itu Bu Yuli? Ya Bu, tepat sekali, benar. Dari apa yang sudah Ibu Yuli sampaikan, apa rencana ke depannya untuk mengatasi ketidaknyamanan ini dalam proses pembelajaran bisa mencapai angka 10? Nah,
Seperti ini Bu, saya akan menjumpai beliau tentunya Bu ya, terkait, ucapan saya. Saya akan konfirmasi nih Bu ya, kepada beliau. Tentunya meminta maaf ya Bu. Kemudian terkait dengan proses pembelajaran ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks nih Bu. Menggunakan buku teks untuk sumber belajar utama saya dan tentunya sumber referensi juga akan tetap saya ikut sertakan sebagai, tambahan bahan pembelajaran Bu. Baik Bu, dari rencana yang Ibu utarakan, mana yang menjadi prioritas yang terlebih dahulu, Bu Yuli? Oh iya Bu ya, kalau untuk prioritas ini sama ya Bu, prioritas nih semuanya. Sepertinya Bu, akan tetapi saya lebih dulu menjumpai beliau lah Bu. Baik Bu Yuli, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut nantinya? Untuk hal itu ya Bu, dalam proses belajar mengajar saya akan mematuhi, kebijakan yang ada ya Bu, sebaiknya. Termasuk mungkin kebijakan dari pengawas terkait penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Yuli untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan komunikasi Bu, saya akan komunikasi dengan komunitas praktisi mapel saya Bu Nur, jadi kami bisa saling mengingatkan tentunya. Ide yang bagus Bu Yuli, semoga kita semua dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ada rasa ketidaknyamanan. Seperti itu. Oke, amin Bu Nur. Terima kasih banyak ya Bu Nur untuk waktunya mendengar keluh kesah saya sampai nggak nyaman nih. Saya juga merasa lega di sini. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Bu. Amin. Sama-sama Bu Yuli. Oke, Assalamualaikum Bu Nur. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama.